Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibnu Syaban dengan NIM 121050119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang bahasa Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materinya. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan perkembangan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ialah apa sih bahasa Indonesia itu? Kita pertama kali harus mengetahui pengertiannya dulu ya. Di sini bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi. Jadi maksudnya di sini kita berinteraksi sesama kita, misalnya saya dengan teman-teman seperti itu, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang berbeda suku. Di Indonesia kan kita tahu sendiri, kita memiliki berbagai suku dan berbeda bahasanya. Jadi untuk mempersatukan suku-suku tersebut ialah bahasa Indonesia ini sendiri. Karena setiap suku berbeda bahasa, maka bahasa Indonesia inilah bahasa persatuan dari berbagai suku tersebut. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya, Indonesia ini merupakan gabungan dari suku-suku, dan untuk mempersatukannya yaitu ialah bahasa Indonesia ini sendiri. Yang kedua di sini, kapan sih lahirnya bahasa Indonesia? Kita harus mengetahui ya, kapan lahirnya bahasa Indonesia tersebut. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kita tahu sendiri pada tanggal 28 Oktober ialah Hari Sumpah Pemuda ya, dimana di Sumpah Pemuda itu memiliki 3 poin yang difokuskan di sini. Sesuai dengan bahasa Indonesia ialah poin ketiga ya, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maknanya di sini sangat dalam sekali ya, karena bahasa Indonesia itu bisa mempersatukan seluruh misalnya suku-suku Indonesia. Di Indonesia kan banyak sekali suku-suku ya, dengan bahasa kita bisa bersatu. Yang ketiga, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang mengetahuinya. Di sini bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu Melayu Tinggi Malaka Riau. Tentunya ada beberapa alasan menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih ya. Alasan pertama ialah bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan ya. Alasan kedua ialah bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Kita mengetahui sendiri bahasa Melayu itu mudah sekali dipelajari ya. Dimana di sini dijelaskan bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dan penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Dapat disimpulkan bahasa Melayu itu sangat mudah sekali dipelajari, makanya dari situ bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu ya, karena mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diingat gitu. Alasan ketiga ialah kebutuhan politik, karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa, dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat, karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Di penggunaan bahasa Melayu di berbagai daerah di Nusantara didukung oleh penemuan prasasti berbahasa Melayu seperti prasasti Kudukan Bukit. Di sini ada gambarnya ya teman-teman.
Yang selanjutnya, kapan sih bahasa Indonesia diresmikan? Pada tahun 1928, pada tanggal 28 Oktober, kita mengetahui itu ialah Hari Sumpah Pemuda. Di hari itu juga bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara yang tepat setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Proklamasi Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu presiden pertama kita. Setelah proklamasi tersebut, keesokan harinya bahasa Indonesia pun diresmikan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang menggantikan ejaan Van op Huisjen pada tahun 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Perkembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelum telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PEBI. PEBI inilah yang mendukung mahasiswa zaman sekarang, dan sampai sekarang kita ini menggunakan ejaan PEBI ya, atau ejaan bahasa Indonesia. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini pun saya belajar. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.